sore, kembali lagi bersama kami kelompok 2 dalam video podcast kami pada saat ini. Namun sebelum itu kami mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tinggi selaku moderator dan keempat teman saya selaku narasumber. Yang pertama Angga ini, kedua Helvi, yang ketiga Ega, dan yang keempat kami. Nah, dalam video kami pada saat ini kami akan membahas mengenai logika penalaran dan hukum adat. Nah, ketika kita membicarakan tentang logika, kira-kira bagaimana pendapat saudara mengenai logika ini? Ya, baik. Menurut saya logika ini adalah suatu pandangan atau pemikiran yang mencegah seseorang untuk bertindak di luar akal sehatnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya logika. Jika kita pernah melihat seorang melakukan tindakan nekat yang tidak logis, nah bisa jadi orang tersebut belum bisa memahami bagaimana berpikir logis yang baik. Nah, itu kita pernah melihat atau kalau tanpa sadar kita melihat orang melakukan sesuatu dan apa yang dilakukan itu di luar kesadarannya, tetapi mengakibatkan hal buruk yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Mungkin itu saja dari saya. Yang menarik, jadi bisa dipahami bahwa logika ini adalah sebuah pemikiran yang berkaitan dengan akal budi, seperti itu. Setelah membahas logika, lantas kira-kira bagaimana pemahaman saudara mengenai penalaran ini? Ya, terima kasih. Menurut saya, penalaran adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang berkapasitas. Ya, dengan secara sadar kita menerapkan logika. Nah, menurut saya logika itu adalah kata yang diutamakan atau dinyatakan lewat bahasa untuk mencapai kesimpulan yang berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa penalaran dan logika ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Logika tanpa penalaran adalah sia-sia. Logika tidak dapat berjalan ketika tidak adanya penalaran. Ya, dari kedua pendapat ini, kira-kira dari Amin bagaimana pandangan saudara mengenai logika dan penalaran ini? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini dalam logika kita membutuhkan sebuah penalaran, karena penalaran itu adalah proses di mana kita berpikir secara sistematis dan logis untuk mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi benar, jadi dari sini dapat dikatakan bahwa memang benar bahwa logika dan penalaran ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ya, seperti itu. Ya. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian logika dan penalaran ini secara singkat. Nah, kira-kira apa kaitan logika dan penalaran ini dengan hukum, khususnya dalam hukum adat? Kira-kira ada tanggapan dari saudara Ega? Ya, baik, terima kasih atas kesimpulannya. Menurut saya penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Dengan penalaran hukum tidak dipahami hanya sekedar teks-teks atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa sehingga wajib dipatuhi. Tetapi hukum pun harus berdasarkan diri pada sifat logis. Mungkin itu dari saya. Mengenai logika dan penalaran ini? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini dalam logika kita membutuhkan sebuah penalaran, karena penalaran itu adalah proses di mana kita berpikir secara sistematis dan logis untuk mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi benar, jadi dari sini dapat dikatakan bahwa
memang benar bahwa logika dan penalaran ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Iya. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian logika dan penalaran secara singkat. Nah, kira-kira apa kaitan logika dan penalaran ini dengan hukum, khususnya dalam hukum adat? Kira-kira ada kata-kata dari saudara Ega? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya penerapan hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Dengan penerapan hukum tidak dipahami hanya sekedar teks-teks atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa sehingga wajib dipatuhi. Tetapi hukum pun harus berdasarkan diri pada sifat logis. Mungkin itu dari saya. Jadi logika dan penalaran ini adalah sebuah alat untuk membuktikan, bisa dikatakan membuktikan atau menganalisa sebuah hukum. Khususnya kan kita di dunia modern ini, ketika kita memandang hukum adat kan banyak yang tidak masuk akal. Maka dari itulah dibutuhkan sebuah logika dan penalaran untuk menganalisa hukum ini, apakah hukum ini logis atau tidak, itu kita tetapkan. Seperti itu ya. Ya, menarik pembahasan singkat kita pada sore hari ini. Dari pembahasan kita, bincang-bincang kita, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan yang singkat bahwa logika adalah sebuah proses berpikir, dan ketika kita menggunakan logika namun tidak adanya penalaran, sama halnya logika itu tidak dapat dijalankan. Nah, maka dari itu logika dan penalaran ini juga dibutuhkan dalam sebuah hukum untuk menganalisa hukum tersebut, khususnya kita di dunia modern ini dalam memandang hukum-hukum adat untuk memberlakukannya, apakah itu masih logis atau tidak. Mungkin begitu ya. Ya, demikianlah